eh, area ini nanti benar-benar kuat, dia akan kemungkinan dia akan naik ke atas dan menguji area rally base drop ini. Jika rally base drop ini seandainya masih kuat, dia akan turun lagi, akan menguji ini lagi. Karena kuning ini nanti jebol, ini kan baru mantul sedikit, ternyata dia menguji ini lagi dan jebol, kemungkinan dia akan menguji drop base rally yang ada di sini. Nah, skenario-nya jika ini nanti ternyata masih kuat, dia bisa aja turun, ya bisa aja turun. Nah, tapi seandainya ini nanti jebol, ya dia akan kembali ke kemungkinannya dia kalau ke sini dia akan ke sini ya menguji ini ya, atau ya jebol ya karena trennya di time frame besar ya lagi uptrend ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita bahas nanti, plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko tetap di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi teman-teman juga wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, hari ini kita akan mulai dari SAU USD dan kemungkinan kita akan bahas di SAU USD aja karena saya udah charting duluan, ternyata di pair-pair yang lain nggak ada area yang cukup menarik, maka kita akan bahas dari time frame D1 sampai ke M15 gitu ya, atau M5 nantinya. Oke, kita akan marking dulu di sini dari area yang konservatif dulu. Di sini ada area pro zone ya. Di sini atau rally base rally di time frame kecil ya. Kita akan petakan dulu. Setelah itu di atas sini ada rally base drop ya. Kita akan tandai juga di sini. Ya, ini beberapa kali dia mantul di sini. Kalau teman-teman cek ya, di sini mantul satu ya. Ini pernah mantul sekali. 2 kali di sini, ya. 3 kali di sini, 4 kali di sini, 5 kali di sini, 6 kali di sini, dan 7 kali di sini. Ya, alasan dia mantul di sini karena di sini ada rally base drop yang cukup kuat. Ya, meskipun area ini sebenarnya udah nggak fresh. Kenapa? Karena udah masuk cukup dalam, gitu ya. Dan di bawah lagi sini teman-teman ada yang namanya drop base rally. Ini kita warnai biru karena area buy. Sini ada drop base rally. Nah, sini ada drop base rally DBR. Nah, itu kenapa dia bisa mantul 2 kali di sini. Ini masih fresh karena dia masih no-tool aja. Dan sebenarnya di atas ini yang paling konservatif, di sini ada drop base rally juga. Ini kita warnai yang cukup berbeda. Nah, ini di sini ada drop base rally. Ini ada drop base rally ya. Kita warnai yang cukup berbeda. Itu di sini mantul 3 kali ya. 1, 2, 3 ya. Alasan dia mantul di sini karena ada drop base rally. Nah, gitu ya. Jadi skenario-nya teman-teman, jika ini kan trennya lagi uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Jika area ini nanti benar-benar kuat, dia akan kemungkinan dia akan naik ke atas dan menguji area rally base drop ini. Jika rally base drop ini seandainya masih kuat, dia akan turun lagi, akan menguji ini lagi. Tapi seandainya ini kuat ya, dia bisa aja bablas gitu ya. Itu skenario yang pertama. Ya. Skenario yang kedua, jika drop base rally yang warna kuning ini nanti jebol, ini kan baru mantul sedikit, ternyata dia nguji ini lagi dan jebol, kemungkinan dia akan menguji drop base rally yang ada di sini. Nah, gitu ya. Itu adalah
skenarionya untuk SAU USD di time frame D1 ya. Kenapa dari D1? Karena D1 ini trennya cukup jelas dan kita bisa kita bisa lihat arahnya dengan jelas juga. Karena di time frame kecil kan trennya tuh sering berubah-ubah. Makanya penting juga kita tahu untuk di D1-nya. Gitu ya. Kita akan coba turunkan lagi ke 240. Di 240 kita akan hapus saja ya. Di 240 ini sekarang kondisinya lagi nggak jelas. Kenapa lagi nggak jelas? Karena harga di bawah EMA 200 tapi EMA yang lainnya di atas. Artinya EMA-nya lagi berantakan dan lagi sideways ya. Kalau sideways seperti ini kita juga nggak tahu kita mau ngapain ya. Mungkin kita akan petakan di sini aja ya. Di sini ada extreme low. Di sini ada extreme low. Yang terdekat ya, sini ada extreme low. Nah, di sini ada Trapezius rally. Nah, di atas ini ada extreme high ya, di sini ada rally base drop. Nah, biasanya di extreme low dan extreme high ini kalau kita entry di sini punya probabilitas yang cukup tinggi juga. Ini rally base drop, ini kita warnai merah. Dan ini adalah drop base rally. Nah, itu ya. Ini beberapa area yang cukup menarik, cuman ini di extreme low sama extreme high di pivot controlnya. Oke, kita akan turunkan lagi ke 60 karena ini trennya nggak jelas. Nah, di 60 ini kondisinya sekarang lagi downtrend. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200 ya. Jadi di sini ada area yang cukup menarik sebenarnya. Di sini ini kita kemarin share. Ini ada rally base drop. Nah, rally base drop. Di sini ada rally base drop. Itu kenapa dia mantul di sini. Nah, ini sekali mantul, ya kan? Sekali lagi mantul di sini. Nah, di sini ada rally base drop. Nah, skenarionya jika ini nanti ternyata masih kuat, dia bisa aja turun, ya bisa aja turun. Tapi seandainya ini nanti jebol ya, dia akan kembali ke atas ya, dia akan menuju ke pembahasan yang di D1 tadi ya. Itu untuk di SAU USD H1. Kita akan turunkan lagi ke M30. Nah, di M30 ini masih areanya masih sama, cuman kita courting aja, kita hapus saja mungkin biar nggak bingung. Di M30 ini kondisinya sekarang lagi downtrend juga. Kenapa? Karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 ya. Di sini ada drop base drop. Nah, ini ada drop base drop. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini. Nah, karena ada drop base drop. Ini perlu diperhatikan ya. Selama EMA-nya masih ada di dalam ya, area ini masih cukup oke gitu ya. Kemungkinannya dia kalau ke sini dia akan ke sini ya menguji ini ya, atau ya jebol ya karena trennya di time frame besar ya lagi uptrend ya. Cuman area ini kalau mau sell ya mempunyai probabilitas yang cukup lumayan gitu ya, cukup lumayan. Awalnya di sini ya, awalnya di sini. Di sini ada drop base drop dan ini udah bekerja dengan bagus ya. Kalau teman melihat ini masuk dulu ya, setelah itu dia turun sampai sini. Ini kalau 1:1 aja udah dapet ya. Setelah itu dia masuk lagi dan ternyata jebol gitu ya. Ini ada quick retest di sini ya, gitu ya. Jadi area yang cukup menarik adalah area yang di drop base drop yang atas. Kita akan turunkan lagi ke M15 ya. Ke M15 ini kondisinya sekarang lagi nggak jelas ya. Kenapa? Karena EMA-nya udah ngumpul jadi satu, berantakan. Kita nggak tahu kalau di M15 ini mau ngapain gitu ya, mau ngapain. Jadi kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi kita akan turunkan lagi ke time frame yang lebih kecil. Ke M5 ini juga sama ya, kondisinya ini lagi EMA-nya ngumpul jadi satu ya. Cuman kalau teman-teman cek, ini kenapa dia bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman lihat di sini ada pola supply and demand ya. Di sini ada drop base rally. Nah, ini ya, ada drop base rally pas mantul ya. Nah, ini ada drop base rally. Yang di atas ini ada rally base drop. Ini kebalikannya.
Di sini ada drop base rally, di atas ada rally base drop. Nah, itu ya. Tapi ini bukan sebuah plan ya. Kita nggak ada area yang cukup menarik. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer lagi bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita temukan, plan-plan yang kita bahas itu bukan sebuah signal, tapi itu adalah sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko tetap di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman pastikan untuk baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.